Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya. Jaga kesehatan dan nggak usah keluyuran dulu kalau terasa tidak penting, karena pandeminya masih saja terjadi nih. Nah, pada perkuliahan hari ini kita masih akan bicara tentang pendahuluan dari kalkulus 1, belum benar-benar kalkulus melainkan masih pendahuluannya saja matematika dasar. Nah, di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya saya sudah sampaikan tentang klasifikasi dari himpunan bilangan real, yaitu ada himpunan bilangan rasional dan ada himpunan bilangan irasional. Dan sudah disampaikan juga apa beda antara himpunan bilangan rasional dan irasional. Kemudian kita sudah bahas juga bahwa ternyata himpunan bilangan asli, himpunan bilangan bulat yang selama ini mungkin itu yang kalian kuasai sekali. Nah, itu masuk dalam kategori himpunan bilangan rasional karena bilangan-bilangan tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, kemudian di penutupnya disampaikan bahwa bagaimana operasi pada himpunan bilangan real. Nah, itu juga sudah pernah kalian kuasai di bangku sekolah sebelumnya. Nah, tugas pertama adalah tolong dituliskan sifat-sifat atau proses operasi pada himpunan bilangan real. Nah, terutama nih untuk 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dengan bilangan pecahan. Kemudian yang kedua, pecahan atau rasional ya. Yang kedua, tuliskan proses atau cara perhitungan operasi perkalian di dalam himpunan bilangan rasional. Kemudian terakhir adalah bagaimana proses pembagian dengan bilangan pecahan atau bilangan rasional. 3 itu saja. Kemudian tolong dituliskan jawabannya di satu kertas kecil saja cukup. Tolong tulisannya yang rapi dan jelas, kemudian difotokan dalam bentuk foto saja, kemudian di-upload tugasnya itu ke platform yang nanti akan saya sediakan di e-learning. Nah, di pertemuan dikumpulkan itu paling telat hari Kamis minggu depannya lagi. Nah, saat virtual meeting saya akan interview beberapa dari kalian terkait tugas itu dan melihat pemahaman kalian bahwa itu kan memang dasar sekali ya, tidak bermaksud meng-underestimate, tapi sangat penting sekali kalian mengingat aturan itu. Mana tahu kalian lupa, oleh karena itu di-recall lagi memori kalian melalui tugas tersebut. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas materi baru yaitu tentang pertidaksamaan. Oke. Nah, di perkuliahan hari ini tepatnya kita akan bahas tentang pertidaksamaan, dan yang diharapkan dari kalian adalah kalian mengenal notasi interval dan bisa menyampaikan anggota-anggota dari suatu interval, kemudian bisa menyelesaikan masalah-masalah pertidaksamaan, kemudian bisa mengkaji dan memahami apa itu nilai mutlak, representasi geometrinya seperti apa, kemudian bagaimana menyelesaikan masalah pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, kita mulai dengan notasi pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan itu secara umum kan dinotasikan dengan seperti ini ya, yaitu ada tanda sama dengan yang kemudian dicoret. Itu dibaca dengan tidak sama dengan. Namun, kalau mau lebih spesifik, tidak sama dengan itu bagaimana? Bisa jadi kan lebih kecil, bisa jadi lebih besar. Nah, ada notasi ini dibaca dengan kurang dari atau kecil dari. Kemudian yang ini itu dibaca dengan kurang dari atau sama dengan, karena ada garis di bawah tanda simbol ini. Artinya atau dibaca kurang dari atau sama dengan. Kemudian ini untuk lebih besar atau besar dari, kemudian ini dibaca dengan besar dari atau sama dengan. Nah, kalian pasti sudah mengenal notasi-notasi ini. Hanya untuk mengingatkan kembali saja. Kemudian interval. Nah, interval itu adalah sehimpunan bilangan yang memiliki batas. Bisa jadi dia himpunan bilangan itu terbatas di bawah dan terbatas di atas, atau bisa jadi himpunan bilangan itu terbatas di bawah saja, atau bisa jadi himpunan bilangan itu terbatas di atas saja. Nah, kita lihat bagaimana notasi interval dan kaitannya dengan himpunannya beserta graf dari interval itu. Kita mulai dengan notasi himpunan. Nah, ini dibaca dengan himpunan yang isinya adalah X, di mana X itu terletak antara A sampai B. Artinya, batas bawah untuk X itu adalah A dan batas atasnya adalah B. Namun di sini kan tandanya lebih kurang dari ya. Kurang dari berarti tanpa ada notasi garis di bawah pada simbol kurang dari ini artinya adalah tidak sama dengan. Dengan demikian A dan B ini berperan sebagai batas untuk himpunan X ini. Namun nilai X A bukan nilai, tidak bisa menjadi nilai X, dan B juga tidak bisa menjadi nilai X. Dengan demikian
A dan B itu perannya hanya sebagai batas dari nilai X itu saja. Nah, jelas sekali kan ya dari notasi ini bahwa X itu terletak di tengah-tengah atau di dalam daerah antara A sampai B. Nah, karena itu grafnya adalah seperti ini. Ini kan X, batas bawahnya A, kemudian batas atasnya B. Kemudian X itu di dalamnya atau di antara A sampai B. Maka pada garis bilangan ini dia, by the way, yang hitam ini itu adalah garis bilangan real. Kemudian di sini A, di sini B. Kenapa di kiri A, di kanan B? Karena sesuai dengan notasi pada himpunannya didefinisikan A kecil dari X kecil dari B. Sebagaimana yang disampaikan di materi sebelumnya, jika A kecil dari B, maka pada garis bilangan real posisi A itu adalah di kiri dari B. Nah, makanya grafnya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita ke notasi interval. Nah, notasi interval itu biasanya yang ditulis hanya batas-batasnya saja, kemudian tentunya beserta kurungnya. Ada interval yang dituliskan dengan kurung biasa, ada interval yang dituliskan dengan kurung siku. Nah, dalam interval yang dituliskan hanya batas bawah dan batas atasnya saja. Kalau di sini ini dibaca dengan interval buka AB, di mana A berperan sebagai batas bawah dan B berperan sebagai batas atas sesuai dengan dalam notasi himpunannya ini. Kemudian karena A dan B itu berperannya hanya sebagai batas tanpa sama dengan di sini ya, sehingga A dan B bukan anggota dari himpunan ini, maka notasi intervalnya adalah pada A dan pada B mereka masing-masingnya didampingi dengan kurung biasa saja. Artinya ya A dan B itu hanya sekedar batas saja. X itu tidak menjadi A itu tidak menjadi nilai X, begitu juga B tidak menjadi nilai X. Nah, oleh karena itu pada graf intervalnya lingkaran di titik A dan lingkaran di titik B itu dikosongkan saja. Itu menunjukkan bahwa A hanya sekedar batas, B sekedar batas saja. Nah, ini dia contohnya. Oke, nah kalau dituliskan, saya bahas satu contoh ini saja, yang lainnya nanti analog. Ini artinya adalah himpunan yang isinya adalah X, di mana X terletak antara negatif 2 hingga 1. Nah, artinya X itu kan yang di tengah-tengah antara negatif 2 dan 1 ya kan ya, di mana negatif 2 sebagai batas bawah, maka negatif 2 dinyatakan sebagai batas bawah interval. Kemudian 1 sebagai batas atas dari nilai X, maka 1 dituliskan di komponen kedua pada penulisan interval. Nah, karena di tanda kurang dari ini tidak ada sama dengan, maka negatif 2 dan 1 sebagai batas dari interval ini hanya didampingi dengan kurung biasa saja. Artinya negatif 2 dan 1 itu tidak menjadi nilai X, tapi mereka hanya sebagai batas saja. Nah, pada garis bilangan kalau kita buatkan graf intervalnya, batas bawahnya negatif 2, batas atasnya 1. Kemudian di tengah-tengah inilah anggota dari interval ini ataupun anggota dari himpunan ini. Berapa saja bilangannya, ada tak hingga banyaknya bilangannya. Dalam antara min 2 sampai 1, kalau kita bicara bilangan bulat saja, yaitu kan ada negatif 1, ada 0. Tapi bilangan real kan tidak itu saja ya. Ada tak hingga banyaknya. Ada di sini 0,5, ada 0,9, ada negatif 0,5, ada negatif 0,9873 dan sebagainya. Kemudian ada negatif 1,9 dan sebagainya. Jadi ada tak hingga banyaknya bilangan real di dalam interval ini. Negatif 2 dan 1 tidak termasuk nilai X ya. Kemudian kategori interval yang kedua itu adalah kalau kita punya notasi himpunan seperti ini, dibaca himpunan yang isinya adalah X, di mana X terletak antara A sampai B dan X itu bisa bernilai A, bisa juga bernilai B. Atau singkatnya ini bisa dibaca dengan himpunan yang isinya adalah X, di mana A kecil sama dengan X dan X kecil sama dengan B. Nah, penulisan notasi intervalnya adalah ini jelas sekali A sebagai batas bawah dari X, B sebagai batas atas dari X. Maka A di komponen pertama, B di komponen kedua, di mana A sebagai batas bawah, B batas atas. Nah, karena pada tanda tidak kurang dari ini dilengkapi dengan adanya garis di bawah yang artinya tanda sama dengan, maka kurung pada A dan B itu kurung untuk A dan B itu adalah kurung siku. Artinya kalau kurung siku ini A dan B itu selain berperan sebagai batas dari interval ini, tapi dia juga merupakan anggota dari interval ini. Jadi dia juga sebagai anggota. Itu bedanya dengan
bentuk interval yang pertama. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk graf interval pada garis bilangan, ini adalah garis bilangan, kemudian A sebagai batas bawah, B batas atas, maka tentunya A kecil dari B, maka A di kiri, B di kanannya. Kemudian jelas sekali di sini X itu adalah anggotanya yang di tengah-tengah antara A dan B. Kemudian karena di sini A dan B itu merupakan juga anggota dari himpunan ini atau anggota dari interval ini, maka lingkaran pada titik A dan titik B itu diisi penuh yang menunjukkan bahwa dia juga masuk dalam himpunannya dan merupakan juga anggota interval. Kemudian bentuk interval yang ketiga itu adalah ini, yaitu himpunan yang isinya adalah X, di mana A kecil sama dengan X dan X kecil dari B. Nah, di sini yang A ini A ini notasinya hubungannya dengan X itu adalah kecil sama dengan. Maka A sebagai batas untuk X ini, sebagai batas bawah tepatnya ya, akan didampingi dengan kurung siku pada notasi intervalnya. Nah, ini dia. Kemudian B hubungannya dengan X itu adalah bahwa B besar dari X atau X kecil dari B ya. Nah, karena di sini tidak ada sama dengan, maka B itu hanya didampingi oleh kurung biasa saja. Jadi di sini kalau notasinya seperti ini artinya adalah batas dari interval itu adalah A dan B, di mana A juga merupakan anggota dari interval ini atau A juga merupakan anggota dari himpunan ini. Tapi B karena didampingi oleh kurung biasa, maka dia perannya hanya sebagai batas saja, dia tidak termasuk dalam anggota himpunan ini. Kalau dituliskan dengan menggunakan menuliskan graf intervalnya, jadinya seperti ini. A batas bawah, B batas atas, berarti A kecil dari B, maka A berada di kiri B. Kemudian A itu didampingi oleh kurung siku, yang artinya hubungan A dan X itu adalah ada tanda sama dengannya, maka di sini lingkarannya diisi. Kemudian B didampingi oleh kurung biasa, yang artinya B itu hanya sebagai batas dari X, maka lingkaran di B kosong. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah interval yang disebut dengan interval buka, yaitu jika kurung pada interval itu adalah kurung biasa. Kemudian yang kedua, yang ini disebut dengan interval tutup, yaitu jika pembuka dan penutupnya adalah kurung siku. Kemudian yang ini disebut dengan interval setengah tutup, setengah buka, di mana pembukanya kurung siku, penutupnya kurung biasa. Oke, by the way totalnya ada 9 penulisan notasi interval. Nah, yang keempat ini bentuknya ini analog dengan bentuk yang ketiga tadi. Kalau yang ketiga kan tanda kurang dari sama dengannya di A, sedangkan di notasi interval yang keempat nanti yang di sininya yang ada sama dengan, di sini tidak, analog saja ya. Oke, ini karena di A itu tidak ada tanda sama dengan, maka A didampingi oleh kurung biasa. Kemudian B itu karena ada tanda sama dengan di pertidaksamanya ini, maka B didampingi oleh kurung siku. Maka pada garis bilangan A ini lingkarannya kosong, B ini lingkarannya penuh. Nah, inilah dia. Anggota X-nya itu tetap saja yang di dalam, tapi dalam hal ini B itu juga merupakan anggota dari himpunan ini, atau B juga merupakan anggota dari interval ini. Oke, kemudian mulai dari notasi interval yang kelima yang agak berbeda. Ini dibaca dengan himpunan X himpunan yang isinya adalah X, di mana X besar dari A. Nah, kalau X besar dari A, notasi intervalnya adalah, sebelum ke notasi interval, saya lebih merekomendasikan menuliskan bentuk grafnya terlebih dahulu. Ini kan dikatakan X besar dari A. Nah, kalau kita lihat berarti batas dari X itu hanya satu bilangan saja, yaitu A. Tidak ada kalau beda dengan himpunannya sebelumnya. X-nya itu terbatas di bawah yaitu oleh A dan terbatas di atas oleh B. Nah, sedangkan di sini hanya satu batasnya, ya maka pada garis bilangan kita tuliskan hanya satu batas itu saja. Tuliskanlah titik A pada garis bilangan. Nah, let's say di sini adalah titik A. Kemudian karena katanya adalah X besar dari A, yang namanya besar dari sesuatu berarti pada garis bilangan nilai yang lebih besar itu kan berada di sisi kanannya dia kan ya. Nah, ini X besar dari A berarti X berada di kanan A. Maka pada garis bilangan yang akan kita arsir adalah ya nilai daerah-daerah yang di kanan A ini. Nah, kemudian karena A itu notasi pertidaksamaan di sini tanpa sama dengan, berarti kan A hanya berperan sebagai batas. Maka lingkaran di titik A itu kosong saja. Artinya A bukan anggota dari himpunannya.
Nah, bagaimana penulisan intervalnya? Nah, yang namanya interval itu ada batas bawahnya, ada batas atasnya kalau dituliskan. Nah, di sini daerahnya itu kan berarti mulai dari A sampai ke ujung kanan. Maka batas bawah itu adalah batas yang paling sisi kiri, sedangkan batas atas itu adalah batas yang di sisi kanannya. Nah, di sini untuk daerah ini batas di sisi paling kiri itu kan adalah titik A ini ya. Maka A berperan sebagai batas bawah. Maka di sini A. Kemudian karena tidak ada sama dengan di sini atau lingkarannya ini kosong, maka di sini kurungnya biasa aja. Kemudian di kanan ini kan tanpa batas nih. Kalau tanpa batas maka kita di kanan, kalau tanpa batas di kanan maka kita nyatakan dalam penulisan intervalnya batas atasnya itu adalah tak hingga. Maka di sini batas atasnya adalah tak hingga. Kemudian untuk diketahui baik tak hingga ataupun dan juga negatif tak hingga itu keduanya bukan bilangan real. Jadi mereka tidak punya posisi di garis bilangan real. Nah, oleh karena dia bukan bilangan real, maka tak hingga atau dan juga negatif tak hingga itu selalu didampingi dengan kurung biasa saja. Karena tak hingga itu tidak pernah menjadi anggota dari interval dan tidak pernah juga menjadi anggota dari suatu himpunan bilangan real. Jadi dia selalu didampingi kurung biasa saja. Kemudian contohnya ini ya. Nah, ini analog. Notasi interval yang keenam itu analog atau sama saja, nyaris sama dengan notasi interval yang kelima. Bedanya adalah adanya sama dengan saja ya. Kalau di A ada di pertidaksamaan dekat A itu ada notasi sama dengan, berarti ya A didampingi dengan kurung siku. Beda dengan yang ini tadi. Kemudian lingkaran di A itu kosong. Analog ya. Nah, notasi interval yang begini, maka istilahnya disebut dengan interval setengah buka, setengah tutup. Kemudian yang ini itu disebut dengan interval buka karena pembuka dan penutupnya kurung biasa. Yang ini itu disebut dengan interval setengah tutup, setengah buka. Nah, berikutnya notasi interval yang ke-7. Di sini himpunan yang isinya adalah X di mana X kecil dari B. Nah, kalau kita tuliskan pada garis bilangan, ini kan himpunannya hanya terbatas di satu titik saja ya. Maka tuliskanlah atau cantumkanlah titik B itu di garis bilangan. Nah, ini garis bilangannya, di sini saya tuliskan titik B. Kemudian, karena di pertidaksamaan B ini tidak ada sama dengan, maka lingkaran di titik B itu kosong saja. Kemudian, himpunannya itu menyatakan adalah anggotanya yang kurang dari B. Kalau kurang dari atau kecil dari itu kan berarti artinya notasi ini bisa dikatakan adalah nilai X yang berada di sisi kiri B. Maka pada garis bilangan yang kita arsur itu adalah ya daerah-daerah yang di kiri B ini. Maka yang kuning yang adalah yang ini. Nah, kemudian bagaimana notasi intervalnya? Nah, ini itu kan daerah ini batas kirinya itu kan nggak ada nih, tidak terbatas di kiri. Namun kita sama seperti kasus interval yang sebelumnya, karena dia tidak terbatas di bawah atau di kiri ini tanpa batas, maka kita nyatakan dalam penulisan intervalnya batas bawahnya itu adalah negatif tak hingga. Dan negatif tak hingga karena bukan bilangan real dan dia tidak pernah menjadi anggota dari himpunan bilangan real, maka negatif tak hingga akan didampingi dengan kurung biasa saja. Nah, kemudian untuk daerah ini, batas atas dari daerah ini atau batas di kanannya itu kan titik B. Maka B berperan sebagai batas atas interval. Karena di titik B ini lingkarannya kosong atau pada himpunan ini tanpa adanya sama dengan, maka B didampingi dengan kurung biasa saja. Nah, ini contohnya. Kemudian yang ini itu analog saja dengan bentuk interval yang ketujuh. Bedanya adalah di sini kurang dari saja, sedangkan di sini X kurang dari sama dengan B. Karena B pertidaksamaan dengan B itu adalah menggunakan tanda sama dengan, maka B itu nanti didampingi dengan kurung siku. Dan lingkaran di titik B pada garis bilangan itu diisi. Jadi analog saja ya, nyari sama saja 7 dan 8. Bedanya adalah tinggal ada sama dengan atau tidak di sini, kemudian kurung penutupnya, kemudian lingkarannya apakah diisi atau tidak. Nah, terakhir ada notasi himpunan seperti ini saja. Ini artinya adalah himpunan yang isinya X bareng bilangan real atau bisa juga singkat disebut X semua bilangan real. Nah, kalau X adalah semua bilangan real berarti yang akan diarsir pada garis bilangan real adalah ya semua daerah itu kan ya ini. Nah, dia tidak ada batas di bawah, tidak ada batas juga di atas. Namun, pada penulisan interval, kita tuliskan batas bawahnya adalah negatif tak hingga dan batas atasnya adalah
tak hingga. Nah, karena negatif tak hingga ataupun tak hingga itu bukan bilangan real, maka dia didampingi oleh kurung biasa saja. Nah, yang interval ini itu disebut dengan buka karena pembuka dan penutupnya kurung biasa. Kemudian yang ini disebut dengan interval setengah buka, setengah tutup. Yang ini disebut dengan interval buka. Oke, ini catatan penting ya, tolong diingat negatif tak hingga dan tak hingga itu bukan bilangan real. Oke, berikutnya adalah menemukan solusi dari pertidaksamaan. Nah, sangat diharapkan sekali kalian menguasai materi ini untuk untuk membahas topik-topik kalkulus ke depannya. Nah, operasi apa saja yang bisa kita lakukan untuk menemukan penyelesaian atau solusi dari pertidaksamaan? Yang pertama adalah kita bisa menjumlahkan dengan bilangan yang sama pada kedua ruas dari pertidaksamaan. Paling sedikit kalau kita bicara kalau kita bicara pertidaksamaan, maka paling sedikit di dalam pertidaksamaan ada dua ruas. Let's say kita katakan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, operasi yang bisa kita lakukan untuk menemukan solusi dari pertidaksamaan salah satunya adalah jumlahkan dengan bilangan yang sama pada ruas kiri dan juga ruas kanan. Jadi intinya kita beri perlakuan yang adil pada ruas kiri dan ruas kanan. Nah, atau menjumlahkan di sini boleh juga mengurangkan ya. Mengurangkan artinya kan menjumlahkan dengan bilangan negatif. Jadi boleh kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan dengan bilangan yang sama pada kedua ruas. Harus kedua ruas sekaligus. Dengan kata lain kita harus berlaku adil. Kemudian yang kedua, melakukan operasi perkalian pada kedua ruas pertidaksamaan dengan bilangan dengan bilangan positif yang sama. Jadi kita boleh melakukan operasi perkalian pada ruas kiri dan juga ruas kanan, harus adil juga. Nah, sejauh kita melakukan perkaliannya dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya tidak akan berubah, itu tetap demikian. Nah, bicara tentang operasi perkalian, operasi pembagian bisa dikatakan sebagai dikalikan dengan 1 per. Jadi misalnya nih kita mengalikan kedua ruas dengan 8. Membagikan kedua ruas dengan 8 itu sama artinya dengan kita mengali 1 per 8. Dengan kata lain, operasi kedua yang bisa kita lakukan untuk menemukan solusi dari pertidaksamaan adalah kita boleh mengalihkan ruas kiri dan ruas kanan dengan suatu bilangan positif yang sama, atau boleh membagi ruas kiri dan ruas kanan dengan suatu bilangan yang sama, tapi bilangan positif. Nah, operasi ketiga yang bisa kita lakukan adalah melakukan perkalian ataupun pembagian tadi pada kedua ruas pertidaksamaan dengan bilangan negatif, boleh sih, tapi setiap kali kita melakukan perkalian ataupun pembagian dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan harus dibalik. Artinya, kalau awalnya tanda pertidaksamaannya kurang dari, kemudian kita melakukan operasi kali ataupun bagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya menjadi besar dari. Kita lihat contohnya, mulai dari contoh yang paling sederhana yaitu pertidaksamaan linier. Temukan solusi dari pertidaksamaan 5x kurang 4 besar sama dengan 2x tambah 4. Nah, langkah pertama adalah biasanya yang di ruas ini kan ada ruas ya, let's say ini adalah ruas kiri, kemudian yang ini adalah ruas kanan. Biasanya yang di ruas kiri itu adalah pengelompokan untuk suku-suku yang mengandung variabel. Kemudian yang di kanan ini adalah konstanta, yaitu yang tidak mengandung variabel. Nah, oleh karena itu kita pindahkan dulu kurang 4 ini atau buang dulu kurang 4 dari sisi kiri ini. Bagaimana supaya kurang 4 ini hilang? Nah, ya maka kita tambahkanlah dengan 4 sedemikian sehingga negatif 4 tambah 4 itu kan nilainya 0. Nah, kalau kita mau melakukan operasi tambah 4 di ruas kiri, harus adil juga, lakukan juga di ruas kanan, sehingga makanya kita menambahkan 4 di kedua ruas. Jadi 5x kurang 4 tambah 4 besar sama dengan 2x tambah 5 tambah 4. Jadi di sini tambah 4. Kemudian tinggal berhitung menyederhanakan saja, kurang 4 tambah 4 kan habis atau 0, tersisa di ruas kiri adalah 5x saja, kemudian yang di ruas kanan menjadi 2x ditambah 9. Nah, berikutnya kita kelompokkan yang mengandung variabel ke ruas kiri. Di ruas kanan itu kan ada yang mengandung variabel x tuh, yaitu 2x. Kita pindahkanlah 2x ini ke ruas kiri. Hubungan 2x dengan 9 itu kan operasi tambah, dan di sini adalah positif 2x atau tambah 2x. Maka yang kita lakukan adalah pindahkan supaya 2x di ruas kanan ini hilang, maka kita kurangkan dengan 2x di ruas kanan ini, sehingga 2x dikurang 2x kan habis tuh atau hilang atau 0. Nah, oleh karena itu karena kita melakukan kurang 2x pada ruas kanan, harus dilakukan juga di ruas kiri. Jadi dikurang 2x di kedua
luas. Jadinya 5x dikurang 2x yang di ruas kanan menjadi 2x tambah 9 dikurang 2x. Nah, tinggal disederhanakan, di ruas kiri ini menjadi 3x, kemudian yang di ruas kanan 2x kurang 2x habis atau 0 tersisa 9. Nah, menemukan solusi dari pertidaksamaan itu kan artinya kita mau menemukan nilai X yang memenuhi kondisi ini ya. Nah, di sini masih di ruas kiri itu masih berbentuk X dikali 3. Berarti kan kita harus membuang kali 3-nya kan ya dari ruas kiri ini. Apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan itu adalah supaya 3X menjadi X saja, supaya kali 3 ini tidak ada di ruas kiri, maka kita bagi ruas kiri ini dengan 3. Nah, sedemikian sehingga 3x dibagi 3 adalah menjadi x saja. Nah, kalau kita membagi 3 terhadap ruas kiri, ya harus adil terhadap ruas kanan, yaitu 3x per 3 besar sama dengan 9 bagi 3, atau disederhanakan 3 bagi 3 adalah 1, jadi tersisa 1 x yang di sini, yang di ruas kanan itu adalah 3. Jadi solusinya adalah x besar sama dengan 3. Jadi konsepnya demikian. Nah, boleh juga dengan menggunakan cara berikut. Ini cara lain ya. Jadi yang akan saya jelaskan adalah dengan proses atau logika yang berbeda, namun dengan konsep yang sama. Boleh pilih salah satu cara. Kita punya 5x kurang 4 ini besar sama dengan 2x tambah 4. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa ruas kiri itu kan harusnya ada variabel saja kita maunya. Maka kita pindahkan kurang 4 ini ke ruas kanan. Setiap kali operasi dipindah ruaskan, maka operasi itu dibalik. Yang kurang menjadi tambah, yang tambah menjadi kurang. Itu kalau pindah ruas. Begitu juga operasi kali kalau dipindahkan ke kanan, pindah ruas, itu operasinya menjadi operasi bagi. Nah, di sini kita memindahkan kurang 4 ini dari ruas kiri, pindah ke ruas kanan. Maka yang kurang 4 tadi menjadi tambah 4, sehingga yang di ruas kiri hanya tersisa 5x saja, yang di ruas kanan menjadi 2x tambah 5 tambah 4. Maka disederhanakan jadi 5x besar sama dengan 2x-nya tetap, 5 tambah 4-nya 9. Nah, berikutnya kita maunya 2x itu kan pindah ke ruas kiri. Nah, maka kurangkanlah 2x pindahkan 2x ke ruas kiri, karena 2x ini nilainya positif atau tambah, kan hubungan 9 dengan 2x kan operasi tambah. Maka pindahkan 2x ini ke kiri menjadi dikurang 2x, sehingga menjadi 5x dikurang 2x. Kemudian di ruas kanannya ya tersisa 9 saja karena 2x sudah kita pindah ke ruas kiri. Tinggal disederhanakan, yaitu menjadi 3x besar sama dengan 9. Sama saja kan ya yang dua ini. Nah, maka terakhir inilah prosesnya. Dengan demikian, solusi dari pertidaksamaan 5x kurang 4 besar sama dengan 2x tambah 5 ini, itu adalah x bilangan real di mana x besar sama dengan 3. Nah, sekarang bagaimana penulisan interval dan pertidaksamaannya? Nah, ini dia. Kalau X besar sama dengan 3, berarti kan X ini hanya terbatas di satu angka saja, yaitu 3. Maka tuliskanlah 3 pada garis bilangan, let's say di sini. Nah, karena X itu besar atau sama dengan 3, maka daerahnya berarti di kanan 3. Karena kan lebih besar, di kanan 3. Nah, berikutnya tinggal menuliskan intervalnya. Untuk daerah ini, batas kirinya itu kan 3, maka 3 ini sebagai batas bawah interval, inilah dia. Kemudian, dia kan tidak terbatas di kanan. Nah, berarti batas atasnya itu adalah tak hingga, maka batas atasnya tak hingga. Nah, karena di 3 ini pertidaksamaannya ada sama dengan, maka 3 itu didampingi dengan kurung siku. Sedangkan tak hingga bukan bilangan real, maka dia hanya menggunakan kurung biasa saja. Oke, jadi penulisan solusi dari pertidaksamaan ini boleh di antara dua bentuk ini. Nah, bilangan real apa saja yang menjadi solusi dari pertidaksamaan ini? Pilihannya adalah ada tak hingga banyaknya. Untuk X yang besar dari 3, bisa jadi 3 itu sendiri. Kenapa 3 ikut? Karena di sini ada tanda sama dengan, artinya 3 juga bisa menjadi merupakan nilai X, atau 3 juga merupakan anggota dari himpunan solusi itu. Nah, bisa juga 3,01, bisa juga 3,123, bisa juga 3,5 atau 4. Kan 4 juga di sini kan, bisa 11, bisa 100 dan sebagainya. Ada tak hingga banyaknya bilangan di dalam daerah ini. Oke, berikutnya nah,
Apa sih arti bahwa X besar sama dengan 3 ini merupakan solusi dari pertidaksamaan 5X kurang 4 besar sama dengan 2X tambah 5? Artinya adalah semua bilangan real di mana bilangan itu besar atau sama dengan 3 pasti memenuhi kondisi pertidaksamaan ini. Kalian bisa tes, substitusikan X sama dengan 3 ke dalam pertidaksamaan ini, maka akan berlaku. Coba kita hitung di ruas kiri 5 kali 3. Jadi substitusi X dengan 3 ya. Saya ambil X sama dengan 3, 5 kali 3 15, 15 kurang 4 adalah 11. Kemudian yang di ruas kanan 2 kali 3 adalah 6, 6 tambah 5 adalah 11. Nah 11 itu kan memang sama dengan 11 kan ya. Nah konsisten dengan di sini adanya tanda sama dengan. Nah bisa dicek juga dengan nilai lainnya. Misalnya ambil X sama dengan 4, 4 kan berada di daerah ini. Nah 5 kali 4 20, 20 kurang 4 16. Kemudian yang di ruas kanan 2 kali 4 8, 8 tambah 5 13. 16 itu kan lebih besar dari 13. Nah, coba saja cek kalau mau ambil X sama dengan 22 kan berada di daerah yang kiri ini kan ya. Dan dia berdasarkan pada penemuan kita bukan merupakan anggota himpunan solusinya. Coba saja cek apa yang terjadi jika X sama dengan 2, pasti ini tidak berlaku yang besar ini. Nah, kita lihat 5 kali 2 10, 10 kurang 4 6. Kemudian 2 kali 2 4, 4 tambah 5 9. Apakah 6 tadi lebih besar daripada 9? Tidak kan ya, salah. Nah, makanya kawasan yang di kiri ini bukan merupakan solusi dari pertidaksamaan ini. Oke, berikutnya contoh 2 masih pertidaksamaan linear, masih terbilang sederhana. Temukan solusi dari pertidaksamaan negatif 6T tambah 2 kurang dari negatif 4T kurang 7. Nah ini tadi pertidaksamaannya. Langkah pertama adalah kita membuang tambah 2 dari ruas kiri. Berarti supaya tambah 2 ini hilang, maka kita kurangkan dengan dirinya sendiri. Maka dikurang 2 di ruas kiri. Nah operasi kurang 2 itu kita lakukan terhadap pada 2 ruas. Jadi di kedua ruas berlaku negatif 6T tambah 2 kurang 2. Di ruas kanannya juga ada kurang 2 setelah kurang 7. Tinggal disederhanakan, jadi di ruas kiri adalah negatif 6T kurang dari negatif 4T, kemudian yang min 7 kurang 2 menjadi negatif 9. Nah, langkah berikutnya adalah kita mau yang dikelompokkan, yang variabel sesama variabel, yang konstanta sendiri dengan konstanta itu sendiri. Nah, ini kan variabel masih ada terpisah ya, maksudnya di ruas kiri ada variabel, di kanan juga ada variabel. Kita pindahkanlah yang variabel ini ke ruas kiri. Nah, negatif 4T supaya dia hilang dari ruas kanan, maka di ruas kanan ini kita tambah dengan 4T. Sehingga negatif 4T tambah 4T kan sama dengan 0 ya. Nah, jadi di sini ada tambah 4T nanti di ruas kiri. Supaya adil, kita lakukan juga operasi tambah T. Jadilah negatif 6T ditambah 4T kurang dari negatif 4T kurang 9 tambah 4T. Jadi beda dari sini ke sini kita menambahkan 4T terhadap dua ruas. Nah, kemudian tinggal disederhanakan, negatif 6T tambah 4T adalah negatif 2T. Di ruas kiri, negatif 4T tambah 4T habis atau 0. Tersisa negatif 9. Nah, langkah berikutnya yang mau kita selesaikan dari pertidaksamaan ini kan mencari nilai T. Sedangkan di sini di ruas kiri nilai T-nya dikali negatif 2. Nah, supaya di ruas kiri ini hanya T saja, berarti kan kita buang kali negatif 2 di kiri ini kan ya. Nah, kalau di sini negatif 2T supaya menjadi T saja itu kan artinya 1T ya. Berarti kita merubah minus 2 menjadi 1. Nah, maka dibagilah dengan negatif 2 terhadap dua ruas. Sehingga negatif 2T bagi negatif 2 di ruas kanannya negatif 9 bagi negatif 2. Nah, catatan penting yang perlu sekali diingat di sini adalah kita melakukan pembagian dengan bilangan negatif. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa jika kita boleh membagi atau mengali dengan bilangan negatif, tapi tanda pertidaksamaan harus dibalik. Nah, di sini karena tandanya di sini kurang, kemudian kita melakukan operasi bagi dengan bilangan negatif, maka di sini tanda pertidaksamaannya menjadi besar dari. Nah, kemudian tinggal disederhanakan negatif 2T bagi negatif 2 adalah tersisa T saja di ruas kiri. Yang di ruas kanannya negatif 9 bagi negatif 2 adalah positif 9 per 2. Karena negatif bagi negatif positif. Nah, bisa juga dengan cara yang satu lagi tadi, bahwa ini kan tambah 2 di ruas kanan ya.
di ruas kiri, kita pindahkan dia ke ruas kanan. Karena dia tambah 2 dipindah ruas, jadi operasi di ruas kanan menjadi kurang 2. Jadi di ruas kiri hanya tersisa negatif 6T saja, dan di ruas kanan adalah negatif 4T kurang 2, kurang 2. Kurang 2 ini hasil pindahan dari tambah 2 di ruas kiri. Nah, tinggal disederhanakan, yaitu negatif T kurang dari negatif 4T kurang 9. Nah, kemudian di ruas kanan ini masih ada negatif 4T, kita pindahkan dia ke ruas kiri, jadi dikelompokkan variabelnya. Nah, kurang 4T di ruas kiri, pindah ke ruas kanan, jadi operasi tambah. Jadi di sini ruas kiri ada tambah 4T, sedangkan di ruas kanan negatif 4T-nya nggak ada lagi karena dia sudah dipindahkan ke ruas kiri. Nah, tinggal disederhanakan, negatif 6T tambah 4T itu adalah negatif 2T kurang dari negatif 9. Kemudian kita mau negatif 2T ini menjadi T saja. Maka ya dibagilah negatif 2T dengan negatif 2 itu sendiri. Nah, kembalilah ke ini tadi, sama saja penjelasannya. Oke, dengan demikian solusi dari pertidaksamaan ini adalah nilai T yang lebih besar dari 9 per 2, yaitu T bilangan real di mana T besar dari 9 per 2. Bagaimana bentuk graf intervalnya atau anggota himpunan ini pada garis bilangan. Nah, cantumkan titik 9 per 2 pada garis bilangan. Kemudian arsilah daerah yang menjadi anggota solusinya. Nah, di sini kan artinya T berada di kanan dari 9 per 2. Maka yang kita arsir adalah daerah di kanan 9 per 2. Di sini dituliskan sama dengan 4,5 karena kan 9 bagi 2 itu nilainya sama dengan 4,5. Nah, karena di tanda pertidaksamaan ini tidak ada sama dengan, maka lingkaran di titik 9 per 2 itu kosong saja. Nah, bagaimana penulisan intervalnya? Sama seperti contoh sebelumnya, ini kan daerahnya ini terbatas di kiri, yaitu terbatas di 9 per 2. Maka 9 per 2 berperan sebagai batas bawah interval. Kemudian daerah ini tidak terbatas di batas kanannya itu tidak ada. Maka kita katakan batas atasnya untuk interval itu dituliskan dengan tak hingga. Jadi inilah dia penulisan solusinya. Jadi boleh ini, boleh ini. Nah, berapa saja bilangan yang merupakan anggota atau di daerah ini? Yaitu bisa jadi 4,51, 4,5 tidak ya, karena dia lingkarannya karena di sini tanpa sama dengan. Kemudian bisa juga 4,55 atau 4,6 atau 5 atau 11, 100 dan sebagainya. Ada tak hingga banyaknya bilangan di kawasan ini. Nah, berikutnya masih pertidaksamaan linear juga. Temukan solusi dari pertidaksamaan ini, negatif 4 kecil sama dengan 2W ditambah 3 kecil dari 7. Di sini kebetulan hanya ada di satu ruas yang mengandung variabel ya. Kita selesaikan. Langkah pertama di sini adalah kita harus membuang, ini kan variabel itu kan ada di ruas tengah. Nah, kita mau menemukan solusinya berarti kita harus mencari nilai W-nya. Nah, buang tambah 3 dari ruas tengah. Membuang tambah 3 dari ruas tengah, maka pindahkan ke ruas kiri dan ruas kanan. Atau boleh juga konsepnya adalah kita perlakukan secara adil terhadap semua ruas dengan melakukan operasi kurang 3. Karena tambah 3 supaya hilang, maka dikurang dengan 3. Jadi dikurang 3 terhadap semua ruas, jadinya di ruas kiri ini negatif 4 dikurang 3, di ruas kanan 2W tambah 3 dikurang 3, di ruas kanan 7 dikurang 3. Disederhanakan, negatif 4 kurang 3 adalah negatif 7. Di ruas tengah ini 3 kurang 3-nya habis atau 0, jadi tersisa 2W saja. Di ruas kanan itu adalah 4. Nah, berikutnya, karena kita mau mencari nilai W, maka semua ruas ini dibagi dengan 2, atau kan di sini 2W. Supaya 2W menjadi W saja, bagilah 2W ini dengan 2. Jadi dibagi dengan koefisiennya. Nah, maka dibagi 2 pada semua ruas, jadi di ruas kiri adalah negatif 7 per 2, di ruas tengahnya 2W per 2, di ruas kanannya 4 per 2, tanda pertidaksamaannya ikut saja. Nah, di sini kan kita membagi dengan 2 ya, dan 2 itu kan bilangan positif, maka tidak ada perubahan tanda pertidaksamaan. Berikutnya penyederhanaan saja, maka kita punya negatif 7 per 2 tidak bisa disederhanakan, biarkan saja 2W per 2 itu adalah W, kemudian 4 bagi 2 adalah 2. Nah, bisa juga dengan cara satu lagi, yaitu tambah 3 ini pindahkan ke kiri dan ke kanan menjadi kurang 3. Karena konsepnya setiap operasi dipindah ruas, maka operasinya dibalik.
menjadi sama saja seperti tadi, yaitu min 4 dikurang 3 di ruas kiri, di ruas kanan 7 kurang 3. Di ruas tengah karena tambah 3-nya sudah dibuang, maka ada 2W saja. Nah, negatif 4 kurang 3 itu kan negatif 7. Di ruas tengah 2W, di ruas kanan 4. Nah, langkah berikutnya sama seperti yang tadi. Tinggal membagi semua ruas dengan 2. Atau 2W kali 2 di ruas kiri, di ruas tengah, pindah ke ruas kiri dan kanan, jadi operasinya bagi 2. Maka solusi dari pertidaksamaan 2W tambah 3 yang terletak antara negatif 4 dan 7 itu adalah W yang merupakan anggota bilangan real di mana W-nya di mana negatif 7/2 kecil sama dengan W kecil dari 2. Nah, bagaimana graf intervalnya atau daerah dari himpunan ini? Yaitu ini dia. Kan ini jelas sekali ya, W-nya terbatas di bawah oleh negatif 7/2 dan terbatas di atas oleh 2. Nah, kemudian di negatif 7/2 karena notasi pertidaksamaannya ada sama dengan, maka lingkaran di titik itu diisi. Sedangkan di 2 karena tanda pertidaksamaannya tanpa sama dengan, maka lingkarannya kosong. Nah, jelas sekali W berada di tengah-tengah antara mereka, maka daerahnya di garis bilangan itu adalah di tengah-tengah ini. Nah, bagaimana kita menuliskan intervalnya? Di sini kan jelas juga bahwa negatif 7/2 sebagai batas bawah. Nah, karena lingkarannya diisi, atau di sini ada tanda sama dengan di dekat negatif 7/2 itu, maka maka kurung untuk negatif 7/2 itu adalah menggunakan kurung siku. Sedangkan 2 lingkarannya kosong dan 2 sebagai batas atas hanya sebagai batas saja, maka maka kurungnya di kurung biasa saja. Nah, inilah penulisan interval untuk untuk bentuk himpunan ini. Oke, berapa saja sih bilangan real yang terletak dalam interval negatif 7/2 hingga 2? Ya, ada tak hingganya banyaknya bilangan, mulai dari negatif 7/2 itu sendiri, karena lingkarannya diisi ya, atau di sini ada tanda sama dengan, artinya W bisa jadi bernilai negatif 7/2 itu. Maka anggotanya adalah negatif 7/2 itu sendiri, atau di kanannya sedikit ada negatif 3,4, atau di kanannya lagi ada negatif 3, kemudian ada negatif 2, kemudian negatif 1, 0, 1, 1,9, 1,99 dan sebagainya. Ada tak hingga banyaknya bilangan di dalam ini, baik bilangan rasional ataupun bilangan irasional.